Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku, pernahkah kita membayangkan seorang wanita sederhana dari Indonesia bekerja di negeri orang, tiba-tiba melahirkan anak dari keluarga majikannya? Apa yang membuatnya rela menanggung aib sebesar itu? Kenapa ia tak kabur? Kenapa ia tak menggugurkan anak itu? Dan siapa sebenarnya sosok remaja laki-laki yang terus menggenggam tangannya di ruang bersalin? Kisah ini bukan sekadar cerita pilu seorang TKW. Ini tentang cinta yang dibungkam, pengorbanan yang ditutupi, dan rahasia yang baru terbuka saat maut mengetuk pintu. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Kenalkan, namanya Siti Mariam, seorang tenaga kerja wanita asal Brebes, Jawa Tengah. Usianya masih 25 tahun ketika kisah ini bermula. Ia dikenal sebagai pribadi sederhana, penurut, dan pekerja keras. Ia bekerja pada keluarga Al-Farouk, keluarga pengusaha sukses di Riyadh. Majikannya, Tuan Ibrahim Al-Farouk, adalah pria disiplin, tegas, dan sangat menjaga kehormatan keluarganya. Istrinya, Madam Fathiah, dikenal anggun namun dingin. Dan anak bungsu mereka, Amir, baru berusia 17 tahun saat kejadian itu mengguncang keluarga ini. Malam itu, rumah sakit swasta Al-Rahmah mendadak gaduh. Para dokter dan perawat berlarian menuju ruang bersalin. Seorang wanita muda dengan wajah khas Asia Tenggara tengah mengalami pendarahan hebat usai melahirkan. Seorang remaja laki-laki Arab, berpakaian gamis putih dan mata merah karena menangis, tak mau melepaskan tangannya. "Jangan tinggalkan aku, Siti. Kau janji akan tetap hidup. Kau janji akan dampingi aku sampai aku dewasa." Suara Amir pecah di tengah keheningan. Ia bukan suami dari wanita itu. Bukan pula saudaranya. Tapi ia memanggil nama Siti dengan begitu pilu, seolah separuh jiwanya akan mati bila wanita itu pergi. Suster-suster saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik, "Dia bukan istri Amir." Tapi kenapa Amir memanggilnya begitu? Di luar ruangan, dua orang tua dengan wajah terpukul berdiri kaku. Tuan Ibrahim tampak menggertakkan rahangnya, sementara Madam Fathiah menangis dalam diam. Di dalam tas kecil milik Siti, ditemukan surat lusuh bertuliskan tangan gemetar. Belum ada yang membacanya malam itu. Tapi surat itu akan mengubah pandangan semua orang. Malam itu, bukan hanya seorang bayi yang lahir, tapi juga sebuah kebenaran yang selama 2 tahun dikubur dalam diam. Masih di channel Neng Story. 2 tahun sebelum malam kelahiran itu, Siti Mariam berpamitan dari pelataran rumah kecilnya di Brebes. Ibunya memeluknya erat sambil menyeka air mata. "Maafkan ibu, Sit. Ibu nggak bisa larang kamu kerja jauh. Bapakmu butuh biaya operasi, dan kita udah nggak punya apa-apa lagi." Siti hanya tersenyum. "Doakan saja Siti kuat, Bu. Siti nggak cari kaya. Siti cuma pengin bapak sembuh." Dengan bermodal keberanian dan satu tas baju lusuh, Siti menempuh perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Ia ditempatkan di Riyadh, bekerja untuk keluarga Al-Farouk. Rumah besar berpagar tinggi itu kini menjadi dunianya yang baru. Tugasnya mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga merawat taman belakang. Keluarga majikannya hidup dalam kemewahan, tapi sepi dari kehangatan. Tuan Ibrahim nyaris tak pernah tersenyum, selalu berbicara singkat dan tegas. Madam Fathiah, meski tak pernah memukul, sering bersikap acuh. Namun bagi Siti, semua itu biasa saja. Ia tahu, tugasnya hanya bekerja, bukan mencari kasih sayang. Hingga suatu malam, saat ia sedang menyapu lorong lantai 2, Siti mendengar isak kecil dari balik kamar Amir. Dengan ragu, ia mengetuk pelan. "Amir, ada apa?"
Tanyanya dengan suara lembut. Remaja itu menghapus air matanya cepat-cepat. Tak apa. Jangan masuk. Aku hanya lelah. Siti mengangguk dan tak bertanya lebih. Tapi sejak malam itu, Amir mulai berubah. Ia sering duduk di dapur saat Siti memasak. Kadang membantu mengambilkan air. Kadang hanya diam, menatap kosong. Apa kau punya adik? Tanya Amir suatu malam. Siti tersenyum. Punya. Tapi dia sudah meninggal waktu kecil. Amir terdiam. Kalau begitu, anggap saja aku adikmu. Boleh. Siti tertawa kecil. Boleh. Tak ada yang aneh saat itu. Yang terjadi hanyalah ikatan kemanusiaan. Siti menganggap Amir seperti adik yang kesepian. Amir merasa ada sosok yang mendengar, yang melihatnya bukan karena status, tapi karena rasa. Namun waktu dan ruang yang terlalu sempit membuat kedekatan itu tumbuh tanpa arah, tanpa pengawasan orang tua, dan tanpa garis pembatas. Mereka tak sadar bahwa dunia mereka perlahan akan berubah menjadi badai. Dan badai itu akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Masih di channel Neng Story. Musim panas Riyadh datang begitu terik. Rumah Al-Farouk terasa semakin hening. Tuan Ibrahim semakin sibuk di perusahaan. Madam Fatihah sering bepergian untuk urusan sosialita. Siti lebih sering sendiri mengurus rumah. Dan Amir, kian hari kian sering menghabiskan waktu bersama Siti. Di ruang belakang, saat senja tiba dan semua pekerjaan selesai, Siti dan Amir kadang duduk bersama di bangku taman. Amir membawa buku, kadang gitar kecil. Siti tertawa saat Amir mencoba menyanyikan lagu berbahasa Indonesia yang ia ajarkan. Pelan-pelan, Mir lidahmu masih Arab banget. Candanya. Amir hanya tertawa dan menatapnya lama. Siti, kalau aku besar nanti, aku ingin menikah dengan wanita sepertimu. Siti tercekat. Jangan bicara begitu. Kamu masih muda. Saya cuma pembantu. Amir menunduk. Tapi kamu satu-satunya orang yang dengarkan aku. Ibu dan ayah hanya tahu aku dapat nilai bagus. Tapi kamu tahu kapan aku sedih. Siti tak menjawab. Ia mulai merasa takut. Bukan pada Amir, tapi pada dirinya sendiri. Ia mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Rasa yang salah waktu, salah tempat. Satu malam yang gelap, listrik rumah padam karena badai gurun. Siti yang sedang menyalakan lilin di dapur mendengar langkah cepat. Amir muncul dalam kegelapan. Aku takut, boleh aku di sini sebentar? Siti mengangguk, mencoba tenang. Tapi malam itu menjadi malam terakhir mereka bisa menganggap hubungan mereka sebagai kakak dan adik. Dalam sunyi, dalam cahaya lilin temaram, batas itu pecah. Mereka terseret dalam gelombang yang tidak bisa mereka tarik kembali. Pagi harinya, Siti hanya duduk diam di kamarnya, menangis dalam diam. Amir mengetuk pintunya, tapi ia tak menjawab. Sejak saat itu, mereka tak pernah lagi berbicara seperti dulu. Siti menjaga jarak. Amir berusaha mendekat, tapi selalu ditolak dengan lembut. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Lemas. Dan akhirnya ia tahu. Siti hamil. Dunia yang ia bangun selama 2 tahun retak dalam sekejap. Dan ia tahu, bila majikannya tahu, bukan hanya pekerjaannya yang hilang. Ia bisa dipenjara, atau lebih buruk, dipulangkan dalam aib yang tak bisa dibersihkan seumur hidup. Namun yang mengejutkan, bukan hanya reaksi Siti, tapi keberanian Amir menghadapi badai yang akan datang. Masih di channel Neng Story. Hari-hari setelah Siti mengetahui kehamilannya terasa seperti berjalan di atas bara. Ia tetap bekerja seperti biasa, menunduk, menjauh dari Amir, dan menahan muntah setiap pagi. Tapi tubuhnya mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, perutnya perlahan membesar. Madam Fatihah mulai curiga. Siti, kamu sakit? Tanyanya suatu pagi dengan nada curiga. Siti menggeleng. Tidak, Madam. Hanya kecapean.
Tapi kecurigaan tak bisa disembunyikan terlalu lama. Suatu malam, saat Siti hendak mencuci pakaiannya, Madam Fatiah memergokinya memegangi perutnya yang membuncit. Tanpa berkata sepatah pun, sang majikan memanggil suaminya. Tuan Ibrahim datang dengan wajah dingin. Ia memeriksa sendiri kamar Siti. Ia menemukan tespek bekas dalam tong sampah. 2 garis merah menyala. Siapa ayahnya? Tanyanya tajam. Siti menunduk, gemetar. Air matanya jatuh, tapi bibirnya terkunci. Ia tak sanggup menjawab. Tuan Ibrahim menggebrak meja. Saya tanya, siapa ayahnya? Saat itulah sebuah suara pecah dari pintu kamar. Aku, ucap Amir pelan, tapi tegas. Siti membalikkan tubuhnya. Amirjan. Tapi remaja itu sudah berdiri tegak di hadapan orang tuanya. Aku yang harus bertanggung jawab. Jangan salahkan dia. Madam Fatiah menutup mulutnya. Tubuhnya goyah. Tuan Ibrahim tampak tak percaya. Kamu, anakku sendiri? Dengan pembantu. Kau masih di bawah umur, Amir. Ayah, aku yang mulai. Aku tahu ini dosa. Tapi aku tak akan biarkan kalian menyentuh Siti. Malam itu, rumah Al-Farouk hancur dalam kemarahan dan aib. Tuan Ibrahim hampir melaporkan Siti ke polisi. Tapi Amir berlutut di depan ayahnya. Kalau ayah seret dia ke penjara, seret aku juga. Madam Fatiah menangis untuk pertama kalinya di depan Siti. Apa kau tahu apa yang kau lakukan pada keluarga ini? Siti hanya menjawab dengan air mata. Saya tak ingin anak ini dibenci sejak dalam kandungan. Akhirnya, setelah seminggu ketegangan, keputusan diambil. Siti diizinkan tinggal sampai melahirkan. Setelah itu, ia akan dikirim pulang. Anak itu akan diserahkan pada keluarga Al-Farouk. Tak ada nama Siti dalam akta kelahiran. Tak ada kisah tentang bagaimana anak itu terlahir. Tapi hati Siti tetap berkata lain. Ia tak ingin melahirkan untuk kemudian dilupakan. Ia mulai menulis sesuatu yang kelak ditemukan dalam tas kecilnya di malam terakhir hidupnya. Masih di channel Neng Story. Hari demi hari berlalu, dan perut Siti semakin membesar. Ia tak lagi bekerja seperti dulu. Aktivitasnya dibatasi. Ia lebih sering berada di kamar kecil di ujung lantai 2. Jauh dari pandangan para tamu keluarga Al-Farouk. Ia tahu, keberadaannya kini adalah aib yang sedang ditutupi. Amir masih diam-diam menemuinya. Membawakan buah, mengobrol lewat jendela. Tapi Siti selalu menjawab dengan dingin. Amir, jangan datang ke sini lagi. Ini bukan waktunya kita saling dekat. Amir menunduk. Tapi aku ingin melihat anakku lahir. Siti menggeleng. Kau masih terlalu muda. Setelah anak ini lahir, lupakan aku. Jalani hidupmu, sekolahmu, masa depanmu. Jangan kau gadaikan hanya karena ingin jadi pahlawan untuk seseorang seperti aku. Malam-malamnya, Siti menulis. Dengan pena murahan dan buku kecil yang disembunyikan di balik bantal. Ia menulis surat, bukan hanya satu, tapi banyak. 1 untuk anaknya, 1 untuk Amir, 1 untuk kedua orang tua Amir, dan 1 untuk ibunya di Brebes. Bu, maaf, Siti belum bisa pulang. Tapi semoga nanti, saat surat ini tiba, ada cucu kecil yang akan memanggil ibu, Mbah, meski tak pernah bertemu. Siti tidak malu, Bu, karena Siti tahu. Yang Siti lakukan bukan karena nafsu, tapi karena rasa ingin disayangi yang lama sekali tidak Siti temukan. Siti tahu, waktu semakin dekat. Ia merasakan tubuhnya melemah. Nafasnya sering sesak. Tapi ia terus menulis. Menyelesaikan surat-surat itu seperti menyelesaikan hidup. Dan pada suatu malam, saat angin riad berhembus lebih dingin dari biasanya, air ketubannya pecah. Amir yang mendengar teriakan pelan dari kamar atas segera berlari, menerobos kamar tanpa peduli. Siti, Siti,
Bangun. Kita harus ke rumah sakit. Tuan Ibrahim dan Madam Fathiah menyusul tak lama kemudian. Meski masih berat menerima semuanya, mereka tetap membawa Siti ke rumah sakit terbaik di kota. Di ruang bersalin itu, Siti mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Amir menggenggam tangannya erat. Siti, bertahanlah. Aku di sini. Aku janji akan jaga anak kita. Siti tersenyum lemah. Kalau aku tak selamat janji, jangan pernah bilang ke dia kalau dia tak diinginkan. Amir menangis, tak bisa menjawab. Dan saat suara tangis bayi terdengar, Siti tak lagi membuka mata. Masih di channel Neng Story. Tangis bayi laki-laki pecah di ruang bersalin malam itu. Para perawat menyelimuti tubuh mungil itu, membersihkannya, dan memberikannya kepada Amir yang masih duduk di lantai, memeluk tubuh Siti yang dingin. Siti, ini anakmu. Lihat dia. Lihat betapa miripnya dia denganmu. Amir bergumam pelan sambil menatap wajah bayi yang baru saja lahir. Tapi Siti tidak bergerak. Napasnya sudah berhenti. Dokter keluar dengan wajah muram. Kami sudah berusaha. Ia kehilangan terlalu banyak darah. Madam Fathiah menahan tangis. Tuan Ibrahim menunduk dalam diam. Tidak ada lagi amarah malam itu. Yang tersisa hanyalah duka dan penyesalan. Di tangannya, Amir masih menggenggam secari kertas yang dikeluarkan dari tas kecil milik Siti. Surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Untukmu, anakku. Ibu tahu kau akan tumbuh tanpa ibu. Tapi jangan pernah merasa sendiri. Ada cinta yang besar, yang bahkan lebih kuat dari darah. Jangan pernah benci hidupmu. Karena dari semua pilihan sulit dalam hidupku, memilih melahirkanmu adalah satu-satunya yang membuat ibu merasa menang. Mata Amir basah. Tangan remajanya gemetar memegang kertas itu. Ia menoleh ke ayahnya. Biarkan dia dimakamkan dengan layak. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai ibu dari anakku. Tuan Ibrahim mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, tak ada nada keras dalam suara itu. Kita akan urus semuanya. Pemakaman Siti dilakukan secara sederhana, namun terhormat. Tanpa publikasi, tanpa berita. Hanya keluarga Al-Farouq dan beberapa tetangga yang tahu. Di atas makamnya, Amir menaruh setangkai mawar putih. Aku belum cukup dewasa untuk mencintaimu dengan benar, Siti. Tapi aku cukup dewasa untuk menjaga warisanmu. Bayi itu diberi nama Yusuf Maryam Al-Farouq. Nama belakang dari keluarga besar. Nama depan dari hati kecil seorang ibu yang hanya ingin anaknya hidup. 1 minggu setelah pemakaman, Madam Fathiah masuk ke kamar Siti untuk terakhir kali. Ia menemukan buku catatan harian di bawah bantal. Halaman-halamannya penuh doa dan nama-nama keluarganya. Tapi yang paling membuatnya menangis adalah satu kalimat di halaman terakhir. Saya bukan siapa-siapa. Tapi semoga Allah mencatat saya sebagai ibu yang berjuang. Masih di channel Neng Story. 5 tahun telah berlalu sejak malam kelahiran itu. Riyad tetap sibuk seperti biasa. Kehidupan keluarga Al-Farouq perlahan kembali berjalan. Namun satu ruang di lantai atas rumah megah itu tetap tak pernah ditempati lagi. Kamar Siti dibiarkan seperti semula. Sebuah tempat kecil yang kini menyimpan kenangan besar. Yusuf Maryam Al-Farouq tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan tenang. Rambut hitamnya lurus, matanya teduh, mewarisi wajah ibunya. Tak ada yang tahu kisah kelahirannya di luar keluarga. Di lingkungan mereka, Yusuf dikenal sebagai anak adopsi keluarga Al-Farouq, dan Amir, yang kini berusia 22 tahun, menjadi sosok ayah sekaligus kakak baginya. Sore itu, Amir duduk di taman belakang rumah, melihat Yusuf bermain bola sendirian. Ayah, bola ini cepat banget ya, teriak Yusuf sambil tertawa. Amir tersenyum kecil. Kamu yang cepat, Nak. Ibumu juga suka lari kecil sore-sore dulu di taman ini. Yusuf mendekat dan duduk di pangkuan Amir. Ibu yang mana?
Kenapa aku nggak pernah lihat fotonya? Amir terdiam. Tangannya merogoh dompet kecil yang selalu ia bawa. Dari sana, ia keluarkan foto usang seorang wanita muda dengan senyum lembut dan berkebaya. Ini ibumu, Yusuf. Namanya Siti Maryam. Yusuf memandang foto itu lama. Dia cantik. Tapi, kenapa dia nggak di sini? Amir menarik napas dalam-dalam. Dia ada. Tapi di tempat yang Allah jaga lebih baik dari kita semua. Yusuf menatap langit, lalu kembali melihat fotonya. Kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti ibu. Tapi versi cowok, yang baik, yang kuat, dan yang gak ninggalin orang yang dia sayang. Air mata mengalir di pipi Amir tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk Yusuf erat-erat. Di malam yang sama, Amir menulis surat baru. Disimpannya di dalam kotak kecil bersama surat-surat lama milik Siti. Lalu ia tanam di bawah pohon yang dulu sering mereka duduki bersama. Siti, anakmu tumbuh dalam cinta. Dan setiap langkahnya akan selalu ada namamu, meski tak diucapkan. Kau tidak pernah pergi. Kau hanya berpindah tempat dari bumi ke dalam jiwa. Di atas langit riyadi yang tenang, bintang-bintang bersinar seperti menyaksikan kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Sebab cinta, meski terbungkam, akan selalu menemukan caranya untuk dikenang. Tamat. Sahabatku yang dirahmati Allah. Kisah ini mungkin hanyalah fiksi. Tapi di balik setiap adegannya, ada cermin kehidupan yang bisa kita renungkan bersama. Tentang kesepian yang tak terlihat. Tentang pengorbanan tanpa pamrih. Tentang cinta yang tak selalu dimaknai dengan memiliki. Dan tentang ibu, yang dalam diamnya, menyimpan kekuatan luar biasa untuk melahirkan kehidupan, meski harus membayar dengan nyawanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat ini, kita diingatkan betapa besar pengorbanan seorang ibu. Dan kisah Siti Maryam adalah gambaran betapa cinta seorang ibu bisa melampaui rasa takut, malu, bahkan kematian. Namun perlu kami tegaskan, cerita ini adalah fiktif belaka. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanya rekaan, disusun menyerupai nyata agar dapat menyentuh hati dan membawa hikmah yang dalam. Tidak dimaksudkan untuk mencerminkan atau menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu tersentuh oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.